Lalu kemudian ada seorang anak kecil, dia memelihara seekor burung pipit. Burung itu mati. Lalu Nabi mencandai dia, menggurau dia supaya dia tersenyum. Kata Nabi, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair." Biasanya anak kecil dipanggil namanya saja, tapi ini dipanggil anak kecil. Kalau dipanggil bapak-bapak, bapak-bapak, mas, gimana kabar burung pipitmu? Nabi ingin menghibur hatinya. Jadi Nabi menghibur dengan kalimat-kalimat yang tidak lazim digunakan pada anak-anak biasa, dipakai untuk anak itu karena ingin menyenangkan hatinya. Jadi metode itu juga yang saya pakai dalam sebagian tausiah saya. Masyarakat kita ini sedang letih. Di rumah dia tertekan, di jalan dia kena razia, di kantor dia ditekan atasan, dia ke masjid mau menyegarkan pikiran, langsung begitu masuk neraka. Jadi di mana lagi aku mau mengadukan kesulitan hidupku? Jadi oleh sebab itu kalau sahabat-sahabat melihat tausiah saya, kenapa Ustadz masukkan unsur selama itu adalah bagian dari, bukan ada unsur dusta di dalamnya. Lalu kemudian kita mengenal ada ulama-ulama mazhab. Di antara ulama mazhab yang paling tua 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Imam Hanafi. Namanya Abu Hanifah, meninggal tahun 150 Hijrah di kota Kufah, Irak. Suatu ketika datang orang menjumpai Imam Hanafi. Imam Hanafi, ya, kalau saya mandi di sungai, saya buka baju dan pakaian saya, apakah saya masuk ke sungai itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Kata Imam Hanafi, hadapi saya bajumu itu, jangan sampai dicuri orang. Jadi Imam Hanafi logis. Jadi orang dulu amat sangat takut membelakangi kiblat atau menghadap kiblat, karena dalam Islam diajarkan kalau kamu masuk dalam toilet jangan menghadap kiblat, la tastaqbilul qiblata wala tastakbiruha, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Maka pada saat akan mandi pun dia juga ragu, kira-kira kalau saya mau mandi apakah menghadap belakang? Kata Imam Hanafi, logis saja, yang penting selama kamu. Tapi jawabannya spontan. Mereka menyangka karena dia ulama besar dia akan keluarkan dalil, tapi dia sampaikan sesuatu yang ringan, yang biasa-biasa saja. Imam Ahmad bin Hambal yang dikenal dengan Imam Hambali, meninggal tahun 241 Hijrah, makamnya di Baghdad, Irak. Suatu ketika anak dari Raja Baghdad itu perempuan, adik Raja Baghdad sakit. Maka dimintalah Imam Ahmad bin Hambal untuk meruqyah, membacakan doa-doa ruqyah. Imam Ahmad bin Hambal tidak mau dekat dengan kekuasaan. Dia takut rusak imannya, rusak akidahnya. Karena kalau terlalu dekat dengan kekuasaan, nanti berat mulut untuk mengatakan ini haram. Maka ketika datang mereka meminta Imam Ahmad bin Hambal untuk meruqyah, Imam Ahmad bin Hambal hanya memerintahkan muridnya untuk pergi ke toilet mengambil terompah kayu. Kita kalau di toilet itu bagus pakai terompah, pakai sendal supaya kaki kita tidak menginjak bekas percikan air kencing, supaya jangan sampai ada was-was najis. Karena percikan itulah yang membuat setan berbisik, wudu'mu tidak sah, wudu'mu tadi terpercik. Maka kita Imam Ahmad bin Hambal ambilkan terompah kayu alas yang ada di kamar mandi toilet itu, suruh bawa ke rumah adik Sultan, adik Raja. Ketika dibawa, maka adik Sultan itu, mereka menganggap ini bercanda, tapi di balik candanya itu serius. Dan ternyata adik Sultan itu sembuh ketika melihat terompah kayu. Mereka heran, kenapa sembuh? Ternyata jin yang mengganggu adik Sultan itu takut dengan terompah kayu Imam Ahmad bin Hambal. Begitu Imam Ahmad bin Hambal meninggal dunia, adiknya kumat lagi dan jin itu tertawa. Kata jinnya, saya bukan takut sama terompah kayunya, tapi saya takut sama yang punya sendal ini. Dan dia sekarang sudah meninggal dunia. Cerita itu disebutkan oleh Al-Hafiz Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah, dalam kitab Laqtul Marjan, bercerita tentang seluk-beluk kehidupan jin. Artinya mereka ada saatnya bercanda, dan dibalik candanya itu ada serius. Dia ingin mengatakan kepada Sultan, kamu sibuk mengurus masalah ini masalah sepele, tidak perlu aku bacakan ayat kursi, cukup dengan sendal terompah kayuku pun jin itu sudah takut. Seringkali kita membacakan ayat kursi pada orang yang sakit, jinnya tidak pergi, karena perbuatan kita sama seperti jin itu, hampir mirip saja. Masa hantu ngusir hantu, kata dia. Lalu kemudian ada imam, namanya Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi ditanya oleh jamaah, Imam Sya'bi, saya mau bertanya. Apa pertanyaannya?
masmu imraati iblis, siapa nama istri iblis? Mereka berharap akan dapat jawaban yang luar biasa. Kata Imam Sya'bi, ma syahidna nikahahuma, kami tidak ikut jadi saksi waktu mereka nikah. Jadi mereka menganggap itu sesuatu yang ringan, padahal mereka ulama besar, ulama yang hebat. Ada saatnya mereka bercanda, ada saatnya mereka bergurau. Lalu kemudian Imam Asy-Sya'bi juga pernah ditanya, Imam Sya'bi, ya, kalau kami sedang ihram, bolehkah kami menggaru kulit kami yang gatal? Pertanyaan itu serius, karena kalau digaru nanti gugur bulu roma, bulu tubuh, nanti kena bayar dam. Kata Imam Asy-Sya'bi, boleh, sekedar menggaru boleh. Tapi pertanyaan terlalu detail, ditanya, berapa kali garunya? Kata Imam Asy-Sya'bi, hatta yazhar azmu jildika, sampai kelihatan tulang kulitmu. Artinya dia ingin mengatakan, ya nggak usah nanya sedetail itulah. Tapi karena kamu tanya, dia kan, ya sampai nampak tulang kulitmu, garulah. Lalu kemudian ulama-ulama yang modern zaman, selalu orang menganggap orang yang tamat dari Saudi Arabia, Timur Tengah itu bawaannya hanya serius aja, cerita halal haram, sorga neraka. Tapi kalau kita baca ulama-ulama Saudi Arabia itu tidak seserius itu. Ada ulama besar namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin dengan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Suatu ketika Syekh Ibnu Utsaimin pergi ke Makkah Al-Mukarramah, lalu dia sholat di Masjidil Haram. Ulama-ulama di sana itu orangnya rendah hati, tawadu. Ketika keluar dia dari masjid, dia naik taksi. Ketika dia naik taksi, supir itu nanya, Mas Muka, nama kamu siapa? Kata dia, Ana Muhammad Ibnu Utsaimin. Saya Muhammad bin Utsaimin. Bertaksinya nggak percaya, masa iya ulama besar selevel Syekh Ibnu Utsaimin naik taksi saya, kata dia. Terus Syekh Ibnu Utsaimin nanya, kamu siapa? Supir taksi itu bergurau ingin ngejek dia. Syekh Ibnu Utsaimin punya sahabat dekat mufti Saudi Arabia namanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh bin Baz. Kamu siapa? Kata supir taksi itu, Ana bin Baz. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak mungkin bin Baz bisa nyupir taksi karena Syekh bin Baz tunanetra. Artinya dia tidak marah, dia tidak mengamuk, dia mengajak supir taksi untuk berpikir, kamu kalau bohong ya mikir dulu. Maka kamu katakan kamu bin Baz, Syekh bin Baz kan tidak bisa melihat, mohon maaf. Kenapa kamu bicara seperti ini? Akhirnya tidak berapa lama dia baru tahu ternyata itu memang betul-betul Syekh Ibnu Utsaimin. Dia minta maaf, dia berkata bahwa tadi saya tidak benar, bahwa dengan kelembutan orang menjadi sadar, bahwa dengan gurauan dibalas dengan gurauan yang logis, yang masuk akal, yang cerdas, orang menjadi sadar akan kekeliruan kesalahannya. Ketika Syekh Ibnu Utsaimin sedang mengajar fikih nikah tentang kapan laki-laki boleh membatalkan pernikahan, saya mau tanya, ya, kalau saya menikah tanpa proses pacaran, lalu kemudian setelah menikah, setelah akad, ternyata istri saya itu ompong, tidak ada giginya. Apakah boleh fasakh? Fasakh artinya pembatalan pernikahan karena tidak sesuai. Mereka berharap ini jawaban akan keluar dengan dalil bermacam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, bagus kamu punya istri tidak punya gigi, berarti dia tidak bisa menggigit kamu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita serius. Itu juga yang ketika jamaah bertanya ke saya, Ustadz, Nabi Adam dengan Hawa ketika menikah Pak Kuahnya siapa? Jadi saya juga ikut metode para ulama terdahulu menjawabnya tidak terlalu serius karena mereka. Begitu juga ketika dulu saya ditanya live di televisi, Ustadz kalau nanti kita ke bulan kiblatnya kemana? Saya bilang nantilah setelah di bulan baru kita keluarkan fatwanya. Lalu sebetulnya kalau mau menjawabnya simpel saja, kiblatnya kemana? Ya ke bumi. Ka'bah kan di bumi. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, menghadaplah ke bumi. Adapun ulama-ulama di tempat kita di Nusantara tidak terhitung bagaimana canda gurau mereka selama tidak dusta. Saya sampai di Kairo 5 September 1998. 1999 Kiai Haji Abdurrahman Wahid datang. Kami pun anak Indonesia ramai-ramai berkumpul di Solah Kamil Convention Hall. Di situ beliau bercerita tentang perjalanan dia ketika pertama kali sampai ke Kairo. Setelah itu dia tahun berikutnya menjadi senior anak lama.
Dia mendapat kabar bahwa ada anak baru datang dari Gontor. Pendiri pesantren Gontor salah satunya Trimurti, namanya Kiai Haji Imam Zarkashi. Imam Zarkashi punya anak laki-laki namanya Dr. Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi. Ketika itu Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi menjadi mahasiswa baru di Al-Azhar Kairo. Sama-sama orang Jawa Timuran, maka Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi soan ke Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Lalu Gus Dur mencandainya. Bagaimana caranya? Ketika dia tahu ada anak baru datang, maka disuguhkan minuman. Kata Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dia ambil gelas, dia usap gelas itu, dia bersihkan, dia mau kasih air minum, tapi usap gelas, maaf, pakai celana dalam. Tapi celana dalam itu celana baru dari kamar, baru, belum pernah dipakai. Dia cuma mau ngeprank, mau ngerjain. Akhirnya setelah itu tentu bagaimana respon tamu itu, karena segan, ini senior, dia tetap minum juga. Setelah selesai baru dia kasih tahu, itu tadi celana dalam itu baru, belum dipakai. Jadi tidak ada dusta, tidak ada bohong. Itu cerita langsung yang saya dengar ketika beliau datang pada tahun 1999. Jadi tidak menyangka bahwa mereka yang kita lihat sepertinya serius, ada saat-saatnya bercanda, ada saat-saatnya bergurau. Hidup ini sa'ah wa sa'ah. Begitu juga ketika saya sampai ke salah satu sekolah tahfiz Quran. Saya tanya seorang guru tahfiz, bagaimana ibu pengalaman mengajar sekarang? Kata dia, mengajar anak tahfiz dulu tidak sama dengan sekarang Pak Ustadz. Gimana Bu? Setiap 10 menit, anak-anak itu mesti dialihkan untuk konsentrasi mereka ke yang lain. Setiap 10 menit setelah dia mengulangi hafalannya, saya mesti cerita, saya mesti mendongeng, saya mesti buatkan suatu cerita. Kenapa? Apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Ternyata sudah tersetting di kepala mereka bahwa setiap 10 menit ada iklan. Pengaruh dari televisi. TV sudah merusak cara berpikir anak kita, dan saya tidak menduga sampai sedalam itu guru tahfiz bercerita ke saya. Jadi betapa kalaulah mas, abang yang punya kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak bisa dipelajari, itu pemberian Allah. Bisa berpikir dengan sesuatu yang tak terpikirkan oleh orang. Nampaknya simple, nyeletuk segala macam, tapi itu hanya orang-orang yang diberikan Allah. Itu bagian juga dari nikmat yang diberikan Allah, tapi kalau salah pakai dia bisa menjadi laknat juga. Maka perlu orang untuk iklan dalam kehidupannya. Tidak monoton sehingga dia menjadi bosan, sehingga dia menjadi jemu. Lebih dari 15 menit. Tadi saya diminta sebagai pengantar 15 menit. Ternyata bicara di depan orang idola-idola kita tak terasa waktu bagi saya. Yang mendengar mungkin sudah lama sekali. Itulah sebagai pengantar dialog kita. Tadi dikatakan bahwa kita akan ada tanya jawab. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.